Paburuk sangko ko awak nan susah dulu Pak. Alam sampai langkah tertumbuk sulit bertinggang bakalaka badan di sisi orang banyak. Kateh pucuk nak sampai ke bawah hurek tagantuang de angin badan batundo konon ko ombak mampean. Kecek Pak Irwan Prayitno ndak punya karakter. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Yang kita muliakan Bapak Gubernur Sumatera Barat, juga Ketua Umum DPW PKS Sumbar, serta seluruh Bapak Ketua DPD se-Sumbar, anggota DPR dari PKS, dan kepala-kepala pemerintahan yang terpilih oleh masyarakat dari Partai PKS. Agar semuanya tetap solid, bahu-membahu dalam rangka membela rakyat seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi. Semoga niat baik ini dibantu oleh Allah yang Maha Kuasa. Karena kekuasaan siapapun yang mencoba untuk menyengsarakan rakyat, Allah tetap membela. Saya ingat tahun 48 ayah saya berpartai Masumi. Itu PKI di atas angin untuk menghancurkan Islam. Tapi akhirnya dikalahkan oleh Allah. Jadi yang mengalahkan penguasa zalim ini bukan demo Pak, tapi Allah. Lihat Nabi Ibrahim, lihat Nabi Musa, itu penguasa zalim semuanya di zaman beliau, semuanya dikalahkan oleh Allah. Nabi Musa dan Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah hijrah ke tempat lain. Innal batila kana zahuqa. Seluruh kita kaum muslimin harus yakin bahwa kebatilan itu akan dilenyapkan oleh Allah. Tahun 65 diulang lagi. Itu di Indarung ada kesatuan buruh itu namanya SBTI. Jadi seluruh SB di tahun 60-an itu ormas PKI. Sampai agen noto lah satunya Pak, SBKB namanya. Serikat Buruh Kendaraan Bermotor. Mereka sudah membunuh 6 jenderal dan menguasai RRI dan Halim Perdana Kusuma, cuma dibiarkan oleh Allah 18 jam. Setelah itu mereka dikalahkan oleh Allah kembali. Dan sekarang ini lain pula caranya lagi. Kalau saya melihat ya, saya tidak orang politik. Namun saya melihat bapak-bapak di anggota DPR RI pusat itu, itulah banyak anak-anak PKI dulu. Ini. Jadi caranya lain pula. Dan itu jelas. Ya kan? Banyak ulama yang dibunuh, kemudian yang membunuh itu setelah diperiksa di rumah sakit, gila. Ayolah hebat orang gila tahunya target yang bunuh. Itu hebatnya. Ya kan? Ini kaum muslimin yang harus diperjuangkan oleh PKS yang sampai sekarang alhamdulillah masih solid di dalam menjalankan semua rencana-rencana yang disusun bersama, dan itu sudah 21 tahun. Ambo umur 21 kau dapat kerja di Naruang lupa. Bukit Tinggi, beli Sanjay, Padang Panjang, beli lobak, kapai, takah pegawai, tiba di gudang memuat gerobak. Itu dulu pekerjaan saya, tapi saya sabar. Jadi orang politik ini juga harus sabar. Ya kan?
kesabaran itu Allah seringkali menyebut di dalam Al-Quran, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang sabar. Jadi apapun rencana-rencana orang, ya kan, ke depan PKS Sumbar ini harus punya target. Pertama, anggota legislatifnya harus tambah banyak. Jadi semakin banyak dapat kursi di kabupaten kota, di Sumatera Barat, di DPR RI. Pindah awak kalah dalam voting. Suara terbanyak. Itu Pak. Ya kan? Bagaimana mengusahakan ini? Saya bapak-bapak tidak pernah berpartai karena Allah ditakdirkan di Allah jadi mubalik. Ya kan? Sebab Ambo lihat dulu Pak Pak Arwan Kasri, beliau mubalik kondang masuk partai. Tidak percaya orang sudah tulis. Ya kan? Nah, ini bapak-bapak yang terhormat. Itu. Jadi saya biarlah dan saya rasa juga tidak lama lagi ini saya berdakwah ini. Karena umur saya sudah 71. Ya kan? Maka orang berumur 70-an Bapak Ibu itu sudah rawan kematian. Jadi kalau ada suami ibu lah berumur 70-an mati, jangan dia ratuk aja lah patut mati je tu mah. Ya kan? Karena umur Nabi hanya 63 tahun. Ya kan? Kemudian yang kita hormati tekana dembo adik embo Pak Muslim Muhammad Yatim. Namanya Muhammad Yatim. Nabi Muhammad yatim dulu enggak? Dia ibunya orang kanak yatim kok tapi lihat taruh saya. Ambo simak dari kawan-kawan untuk anggota DPD RI beliau paling banyak zoronnya. Dia orang. Mudah-mudahan bisa terpilih aja beliau. Kali tidak bini dua dah. Tak. Jadi saya ingin menyampaikan ayat tadi, kalau mau PKS ini dicintai rakyat selamanya. Ayat yang dibacakan oleh Ustadz tadi, surat Al-Hujurat ayat 12. Pertama langkah kita agar semakin semarak dan bersinar sepanjang masa Partai Keadilan Sejahtera ini, ya kan? Saya yakin semua orang PKS beriman. Yang dipanggil dalam ayat ini orang beriman. Ya kan? Apa panggilan Allah? Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minazzan. Wahai orang yang telah beriman, jauhkanlah dirimu dari prasangka buruk. Biarlah orang lain ya berprasangka kepada kita, kita jangan. Kenapa? Inna ba'dazan ismun. Sebahagian dari prasangka itu dosa. Jadi ada yang dosa prasangka itu, ada yang tidak. Prasangka yang dosa itu apa? Kepada orang lain. Misalnya di suatu perkampungan ada rumah kemalingan. Malingnya karena licik tidak tertangkap. Pagi besok pintu sudah kupak, harta sudah habis. Masyarakat semuanya sudah keluar. Siapa malingnya? Apa kita mengetahui? Ambo pada tak nanti ambo kesain. Inyo naruncang tanduk di kampung. Sialo lah aku hendak kelera tu. Ya kan? Ini prasangka buruk kepada orang lain. Tak boleh. Yang boleh itu prasangka kepada diri kita. Ya kan? Apa yang kurang selama ini dalam partai kita ini, ya kan, kita mengakui ini kurang, kita bercermin diri, kemudian kita benahi. Kamu juga biaya mau memasak bu. Ya kan? Setiap kemaidangan, balo letakkan ke tapak tangan. Nanya rason. Lahir raso garam. Atau asin mana. Atau amba mana. Ya kan? Ini baik dilakukan untuk meningkatkan kualitas kerja masa datang. Kita melihat ke belakang lagi, dan selama kolah 21 tahun Mbak. Kalau tidak salah Mbak Pak, PKS ko dulu PK saya kan. Itu bertambah jo S pemilu tu. Kemudian umur 21 ko Pak, ambolah babini. Jadi kalau ada jo anggota PKS ko nama bujang, babini lalai. Boleh mantap pikiran tu. Bab itu
Sakinah namanya. Saya dulu ya, Ibu Pak Gubernur, ketika masih belum menikah, itu tiap malam menonton. Tiap malam, tak ada di bioskop taruh. Ya kan? Tapi sajak babi ini tak ada menonton. Inyo saya mau tonton siang malam sampai anak 5, 6. Dan sekarang cucu sudah 11. Ya kan? 11 baru. Jadi dengan beristri kita aman. Maka disebut sakit. Jaleh dengan muda-muda tu. Lah do karajo bawa ini lari acok gampu gini. Tapi kalau gampu hari tengah malam ada nang kamamalu awak halal lo tu. Jangan sembarang palu dalam hidup kau berdosa. Ya kan? Kalau kita suka berbaik sangka Pak, misalnya partai lain, nanjale partai kau Pak, partai lain tu kurang senang. Kadang-kadang pemanih mulut sedih. Kalau tidak berpartai serupa buku Pak, PDIP mengundang ngaji. P3 mengundang ngaji. Ya kan? Tapi kalau masuk nambah ke PKS gua, anda pun nilai mengundang. Ya kan, ada anggota DPRD PDIP-nya jadi pengurus masjid, dia berar. Pak, kami ada syukuran PDIP gua magi makan anak yatim, apa magi pengajian dia aja. Ambo gadang anatinya, ambo lah masuk PDIP lo Pak, iyo aja. Tapi lo Pak mendaftar. Yo sejak pensiun lah aja. Alamu tu yo lah 16 tahun aja. Enggak ada nama Pak. PDIP di Ambo tu penurunan daya ingat dan penghasilan. Pak. Gaji Ambo 8 juta dulu ketika kerja di Daruang, akhirnya tinggal 1 juta 400 pensiun. Cuma dek di Ambo orang mengaji kujo, dia kira orang nama Ustad. Ustad lah tahu Pak artinya. Untung sayui tapi dapet. Pagi tadi bagian nasihat pernikahan, ya kan? Dapet lo tujuh sangat. Aku PKS, aku mungkin nggak kadang lagi, ya kan? Sudah tu, lo kau tu sangkal, ya kan? Ustaz lah pensiun dia kira kadang tak kena ada, ya kan? Apa? Itulah ustaz, ya kan? Tapi kalau ustaz, itu guru artinya. Tidak ada orang menyebut ustaz, tu Pak, ustaz saja. Untung saya, tapi dapat. Saya ikut berdoa Pak Muslim ya. Semoga PKS ini tetap diberi kekuatan oleh Allah. Ya kan? Walaupun tetap kita istiqamah membela rakyat, ya kan? Tidak masuk koalisi, di luar itu, alhamdulillah, ya kan? Saya yakin suaranya tidak akan menyusut. Tapi jangan awak berburuk sangko ke orang. Berburuk sangko ke awak nan susah dulu Pak. Alam sampai langkah tertumbuk sulit bertinggang bakalaka badan di sisi orang banyak. Kateh pucuk nak sampai ke bawah hurek tagantuang de angin badan batundo konon ko ombak mampean. Kecek Pak Irwan Prayitno ndak punya karakter. Ya kan? Jadi kita jangan suka berprasangka kepada orang. Contoh Pak, apa-apa kalau memotong rambut lah sudah nyopotong di tukang cukur itu, kan nyotilan tangan awak di kursi itu. Ratunya ambil pisau lah. Saya ada lari orang cukur itu. Tidak Pak. Karena nyo yakin tukang cukur kau nyo akan memberasihan bulu Pak. Ya kan? Tak akan mengarek liyenya. Atau mengkau takaloknya. Hanya jagoan sudah ada aja. Kalau babayat sangko kan aman. Tapi kalau berburuk sangko nan sakit dahulu. Bayak ke rumah orang menjanguk kan bapak lo tu. Nampak rumah orang terencak. Ada peti di kelera aku serancak. Ada yang tahu na pencarian lakinya. Ini tidak ada gunanya ini. Dari manapun uang didapatkan orang, kalau haram dia akan yang berdosa, kalau banyak kita tidak akan dikasih. Ya kan? Yang kedua harus diterapkan oleh adik-adik saya, anggota Partai Keadilan Sejahtera ini, jangan suka mencari kesalahan orang. Ya kan? Koreksi kesalahan diri. Kalau saya gagal pemilu 5 tahun ini, 5 tahun ke depan apa kelemahan saya? Lihat ke belakang. Yang akan dicontoh
tepat sekali Pak. Siapa? Nabi Adam. Tadi dalam doanya anak saya membaca doa itu. Nabi Adam itu Bapak Ibu keluar dari sorga yang menggelincirkan apa? Allah mengabarkan di sana ndak iblis. Allah mengabarkan iblis itu ndak mau sujud ke Adam. Fasajadu illa iblis. Ketika malaikat diperintah sujud kecuali iblis. Tapi untuk mengeluarkan Nabi Adam dari sorga itu bukan iblis. Kaki tangannya namanya syaitan konam banyak berkeliaran Pak. Itu kan menggadu awak taruh. Jangankan orang lain Pak, kita separtai bisa nyadu domba. Itu yang akan dijauhkan dari PKS. Ya kan? Tetaplah kita suka menyalahkan diri, jangan menyalahkan orang. Ya kan? Nabi Adam itu bapak-bapak yang terhormat. Beliau kan dengan istri beliau di surga. Hanya sebagai suami, ulang-ulang mengecek ke bininya kok dia, yo Adam, ambo kapai keluar sebentar, kali tak kenal larangan Allah. Jangan mendekik-dekik ke pohon tu ndak. Lapai Nabi Adam kau, padusi kau banyak anan dilarang tu nyo ingin tahu asa bananya. Tu orang padusi Pak. Kerana nyo bercelalek di bibir-bibirnya tipih. Iya kan? Dan nyo banyak mengecek. Namanya mota dalam orang mengaji kau orang padusi kau. Iya kan? Apa ijolannya mendakik ke kapo tu? Iya kan? Kira ada padusi rancak sini. Tapi itu iblis. Iya kan? Iblis yang menjelma jadi manusia namanya syaitan. Dia adik nampaknya ndak senang je ambo. Ambo ndak apa-apa je suami adik dah. Adik cemburu ke ambo. Ambo lah haik lah 6.000 tahun umur ambo. Bang kau muda yo nilai. Ambo makan iko ah. Jadi makan iko awet muda ah. Di sinilah Siti Hawa itu terpengaruh. Ya kan? Afa azallahu masyaitan. Dimakan langsung darah. Pakaian serugo tabang. Keluar darah di kemaluan. Itulah sebabnya perempuan haid. Nabi Adam tiba calik bini lah menangis. Anan terjadi dia. Maafkan ambo yo Adam. Yolah salah ambo. Ambo tahu usia ke dunia. Lai sampai hati Adam seko seseorang ambo lapeh ke dunia. Nabi Adam de ibu de bini ko lepak. Jadi de ibu jo istri ko. Siapa penggantinya ndak ada orang lain lah. Kalau kini Siti Hawa nang kini ko banyak perangai ya tinggal saja. Banyak gantinya lain. Ya kan? Bapak. Tapi lebih kalau jadi gubernur banyak orang kena hati. Ya kan? Ini bapak-bapak. Ya kan? Kaum muslimin, para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, nyomakan lola dari Nabi Adam buah kuldi itu. Tapi baru sakare masuk muncuang sabate kunyah jokenyo sakadar gumam kagumam takana larangan Allah. Kadilulu parui menulak dimutahkan rasa tak mungkin tasandik saja di rakungan jadilah jakun sampai kini. Atau mengkawak laki-laki ko bajakun. Kalau nyelulu dari Nabi Adam lah haid lepak gubernur ko mah. Bu, Bu. Ambo Ustad, Pak Maildi Ustad, Pak Muslim Muhammad Yatim Ustad. Tapi kami bajakun sadonya. Ibu-ibu Umi ya, adikku, hati-hatilah merawat kemenakan ambo kak. Sebabnya bajakun. Sebagai manusia asal mencaliak padusi rancak laki-laki ko aturun naik jakunnya. Sekurangnya nyo puji sendiri rancak na orang tadi. Ya kan? Tapi kalau pandai awak mamaliaronya di rumah, ndak kepindah ke orang lainnya. Ya kan? Tak kepindah. Ini suami saya tercinta. Laki-laki yang paling ganteng di dunia ini adalah suami saya. Pak, Ibu Aisyah siapa suaminya? Ibu Aisyah kini dipakai di organisasi Muhammadiyah. Firaun suaminya Pak. Tapi kadang malah mendakwakan dirinya sebagai Tuhan. Wa ana rabbukumul a'la. Cuy itu Pak.
Iya kan? Itu Firaun tuh. Tapi di rumah tangga Ibu Aisyah tidak melecehkan, tidak, sangat menghargai suaminya. Dilayaninya lahir batin. Angkap piye mah ramang dak ke denda itu je. Dilayani baik-baik sehingga dia dibikinkan oleh Allah rumah cantik di sorga. Kalau kama masaknya Bu, Ibu Aisyah tuh hanya tanya lo, Dafir, nang kalamak sambari kini Dafir, Ibu leci tu, dak cayom, ya kan? Begitu beliau kepada suaminya, padahal suaminya kafir. Tapi ketika disuruh bertuhan kepada dia, tak mau. Apa kata Ibu Aisyah? Dah, udah tuh makhluk, bukan Tuhan. Yang Tuhan itu Allah. Saya akan patuh kepada udah dalam masalah rumah tangga kita. Tapi masalah akidah, saya jangan dipaksa. Kalau kakanda ingin saya bertuhan kepada kakanda, hari ini cara nemboj. Mandanga kacara itu, Pak Gubernur, indak lutui Fir'un zena meretek dojo janggui-jangguinya. Bininya tu ndak tanggung rancaknya. Tak ada orang di Padang ko serencak itu. Jadi rajo kalau lah takui di bini itu lah mek kesensaron. Dia orang PKS kok dan jadi kepala daerah jangan takui di bini. Iya kan? Iya kan? Sayo sakato yo ajo istri ko saboknya mitra. Iya kan? Mitra kita dia dari tulang rusuk. Kenapa dari tulang dada dibikin Allah? Kalau dari tulang dado produksi ko Pak nyo kendalian Pak. Tulang dado kan muko. Dan jangan dia dianggap budak, dia bukan tulang punggung tapi tulang rusuk, pendamping kita selamanya. Ya kan? Itu. Siapapun yang berhasil di dunia ini Pak karena dimotivasi oleh istrinya. Jadi peran wanita itu sangat besar di rumah tangga. Ya kan? Jangan disia-siakan istri kita. Orang Minang menyebut bundokan doang limpapeh rumah nanggadang Sumara Anjuang Paranginan kaundong-undong ke Madinah ke Payung Panji ke Sarugo ambam puru aluang bunian orang nan duduk jo sukatan panyayang jo pakir miskin paibo jo anak dagang jago lalu tu hanya jago pulau suaminya dah hatiku dalam hatimu ya kan begitu bundokan doang. Inilah yang menjadi istri kita. Saya doakan Bapak bahagia semua dengan pasangan hidupnya. Amin. Amin. Ibu-ibu dan bapak-bapak, yang ketiga yang akan dijauhkan ya bagi kita orang mukmin ini. Ya. Jangan suka membicarakan aib orang lain kepada orang lain pula. Kalau ada aib seseorang, tutup. Supaya apa? Supaya aib kita ditutup Allah di akhirat. Kalau terbuka aib di dunia kau Pak, itu lokal nanam Pak. Misalnya ada Ustadz Sudomi, itu 2 tahun gini itu. Ustadz Sudomi Pak, kan ganjian negeri gini. 2 tahun kan naik, itu di Padang Panjang. Iya kan? Itu yang tahu sekitar itu saja, setahun, 2 tahun, 4 tahun, 3 tahun, lalu puluh orang. Tapi kalau di akhirat aib kita dibuka oleh Allah, internet Allah tu tidak ada terganggu sinyal. Jadi masing-masing orang kau mencari aib orang. Jadi kalau ada orang punya aib, ya kan? Kita bapak-bapak jangan dibeberkan. Walaupun disulih orang di koran, nan sawak sendiri jangan menyampaikan ke orang lain. Biarlah nyo selalu membaca koran tu. Ang lah membaca koran tadi celik dang Pak. Kalau dia gua, tu perangainya. Jangan, itulah bertambah berdosa. Ya kan? Ada raja dulu Pak, raja ini baik memimpin, tapi kelemahannya dia suka membuka aib raja lain. Anak buahnya ahli hikmah, namanya Luqman. Ada namanya di dalam Al-Quran, surat Luqman. Apa kata Luqman ini dalam hati? Wa majarajo. Cara memerintahnya pandai. Tapi itu kelemahannya.
Kadiagian nasihat langsung tak mungkin. Cuma dulu rajo ko bu, nanelok perangainya. Nyo sukoi duit berhemat. Kalau sudah istrinya membuat sambal, tidak ada makan, ada cium saja. Kalau masuk aromanya kayak doang suka nasi. Kok tertiru dah itu kan tak kadang nak biaya duit tu. Tapi suatu kali terbuka pengananya, Lukman, yo pak, kalau meninggal pak tu menyumpah mulut jolidah pak koman, bab itu tak pernah makan lama. Jadi kini apa pengen apa? Baiklah ke pasaman, bali lidah juati kelio. Lidah juati pak, yuk. Tabayang ni Lukman ko. Mali kemah mah. Sedangkan perangai Lukman tu anaknya kecil anaknya jadi ayat Quran pak. Ya kan? Apa yang diajarkan Lukman kepada anaknya yang pertama? Bukan engkau mencari pangkat dan kedudukan. La tusyrik. Ini pondasi yang diajarkan kepada anaknya. Inna syirka la zulmun azim. Kalau engkau mempersekutukan Allah, ya kan? Itu adalah perbuatan zalim yang besar. Jadi jangan dua anggota PKS ko nampai ke dukun supaya tak pilih. Kalau ada percuma saya di orang PKS mati je lah. Picayo saya ke dukun ko pak. Ya kan? Itu bapak-bapak yang terhormat, tidak diterima salat awak empat. Tidak tahu kalau orang PKS ke banyak ustaz. Picayo saya awak, datang saya belum picayo lah. Tidak diterima salat. Jadi sudah masak kali lidah jawati ko. Tapi paluh rajo ko makan. Dia lama man. Yo lama pak. Yo apa catat saya di buku pak. Yo lama lidah jawati. Sudah tu nyo dapat buto ketara, tidak melihat lah. Teragak lo nyo melihat. Buat lihat yang man. Jadi pak. Dan maja pak ko mace Lukman dek rajo ko lah buto dak nyo kaliyo le rupa nyo abui sejo garam nyo banyakan sepade angka rajoan dan nyoman indak pak amboi bojo pak lidah jawati nan paling elok pak lidah jawati nan paling buruk ko elok lidah jawati santoso sampuang janagari ko lah rusak lidah jawati dinaso kampuang janagari. Tagak rumah kerana sandi, rusak sandi rumah binaso. Elok kampuang kerana budi, rusak budi kampuang binaso. Apa dihormati orang pak? Di kelamahan apa suka menyebut aib orang lain. Ubahlah perangai pak lepak. Boleh tak pilih aja pak nang ketibo. Kalau kurang aja perangai tak kena pilih orang apa? Ya kan? Akhirnya raja itu berubah. Jadi biarlah orang berburuk sangka awak, biarlah orang mencari kesalahan awak, biarlah orang mempagunjang awak, asajan awak itu. Ingat ayat itu menceritakan tadi, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitam fakarihtumu. Apakah kamu suka memakan bangkai orang mati? Jadi dosa yang tiga tadi sama dengan makan bangkai orang. Biarlah orang-orang lain politik na lain namberang kawak pak. Awak je berang kayaknya. Sabar aja. Allah akan menolong. Dan sekali lagi saya ikut berdoa. Semoga orang-orang PKS ini banyak masyarakat memilih pemilu yang akan datang. Dan usahakan di setiap kabupaten awak jadi bupati wali kota. Ambo doakan Rahmat Saleh jadi wali kota. Sebab itu Ustaz sampai tinggal jambo. Dia cakap kampung bela kampung di lima ni. Tak terbayang dia orang lima ni. Kau jadi anggota DPR. Hebatnya si Rahmat Sah. Amin. Jadi yang beliau bisik-bisikan labiu katanya Pak Ustaz. Alah saya demayang. Bo kepailo ke batu sangka bapantul lambo je ya bu. 5 jalan ke batu suat. Le tahu mat? Kakida jalan Kotolua. Di belakangnya batang kuranji tasabui ayejo yani. Maca ko pintu ambo ka masuk sinan lombo ka keluar sabalun acara apa abih lapeh lambo joatina suci jemuko nan yani karena adolo orang Islam maundang ambo ka Mandai Liang kecamatan Salimpau Batu Sangka nyolah tibo di lobi hotel. Jangan lupa lo magian amplop. Jangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya. Kita